Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah hasil kali titik, hasil kali silang, kemudian hasil kali rangkap 3 atau hasil kali triple, hasil kali titik. Ya, kita mulai saja ya. Kita masuk kajian pertama kita, pembahasan pertama kita, hasil kali titik. Ini hasil kali titik dari dua buah vektor, vektor A dan vektor B, yang dinyatakan oleh vektor A titik vektor B, yang kita baca vektor A titik vektor B ya. Bedakan titik ini ditulis di tengah ya. Kalau kita tulis di bawah, itu titik itu juga dianggap kali biasa ya. Jadi biasakan menulis titik ini, dia sebenarnya titik vektor itu agak besar ya. Karena kalau kita mengalihkan dua buah unsur, misalnya unsur A dan unsur B, titik juga simbolnya ya. Jadi kalau perkalian titik ini, titiknya di tengah ini. Ini perbedaan titik kali biasa dengan titik di perkalian vektor ya. Didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor A dan vektor B dan kosinus theta antara keduanya. Di theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Di dalam simbol kita tulis vektor A titik vektor B sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B. Jadi kadang-kadang kali ini titik juga di sini ya, tapi titiknya di bawah ya, kecil. Di besarnya vektor A dikali besarnya vektor B cos theta. Di nilai theta ini dari 0 sampai V. Ya, 0 sampai V ya. Perhatikan bahwa vektor A titik vektor B adalah sebuah skalar, bukan vektor. Bedakan ya. Memang yang kita kalikan vektor ya, tapi ketika di perkalian titik, dia hasilnya skalar, bukan vektor. Di berupa nilai dia ya, bukan vektor. Kan perbedaan vektor dan skalar, dia memang sama-sama memiliki besar nilai, tetapi kalau skalar dia tidak memiliki arah. Kalau vektor dia memiliki arah ya. Sifat hasil kali titik atau hukum hasil kali titik atau hukum-hukum yang berlaku pada hasil kali titik. Misalkan vektor A, vektor B, vektor C, 3 buah vektor, dan M anggota himpunan bilang real atau M adalah suatu skalar. Yang pertama berlaku vektor A titik vektor B sama dengan vektor B titik vektor A. Ini dinamakan dengan hukum komutatif, commute ya. Jadi kalau kita mempertukarkan letak, hasilnya tidak berubah ya. Yang kedua, vektor A titik vektor B tambah vektor C, jadi kita kelompokkan vektor B dan C-nya sama dengan vektor A titik vektor B ditambah vektor A titik vektor C. Ini hukum distributif di penyebaran ya. Jadi vektor A titik vektor B, kemudian ada tambah di sini vektor A titik vektor C. Ini hukum distributif. Yang ketiga, M dikali vektor A titik vektor B sama dengan M kali vektor A titik vektor B sama dengan vektor A, dikeluarkan vektor A-nya, titik M kali vektor B sama dengan vektor A titik vektor B sama dengan kali M. Jadi M kali vektor A titik vektor B sama dengan vektor A titik vektor B kali M. Jadi seolah-olah M-nya pindah belakang ya. Sifat yang keempat, nah ini vektor I, ingat lagi IJK ini kan vektor satuan ya, vektor yang panjangnya 1. Vektor ini dia
merentang sepanjang sumbu X, panjangnya 1, vektor J ini merentang sepanjang vektor sumbu Y, panjangnya 1, sementara vektor K adalah vektor yang merentang sepanjang sumbu Z, yang panjangnya 1 ya. Jadi ini kita bicaranya kalau vektor IJK, kita bicaranya vektor di R3 ya. Tapi kalau bicaranya vektor di R2 atau di bidang itu cuma ada vektor IJ ya. Jadi di sini vektor I kali titik vektor I sama dengan vektor J. Bukan ya, vektor I titik vektor I sama dengan vektor J titik vektor J sama dengan vektor K titik vektor K sama dengan 1. Jadi artinya sesama, kita kalikan sesama dia hasilnya 1 ya. I titik J, I titik I, J titik J, K titik K sama dengan 1. Sementara kalau kita kalikan dengan yang berbeda, I titik J, J titik K sama dengan K titik I itu sama dengan 0 ya. Bagaimana kalau J titik I? Ada yang tahu? Ini kan di sini cuma ada I titik J ya, sama dengan 0. J titik K sama dengan 0, K titik I sama dengan 1. Kalau seandainya vektor satuan J titik vektor satuan I bagaimana? Apa hasilnya? Kalian tahu? Ini pengulangan ya? Apa? Apa hasilnya? Negatif, Bu. Negatif? Kenapa negatif? Karena dia arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Memang arah I dan J itu di sini kita belum menyinggung arah berlawanan ya. Memang betul I titik J titik I. Nah ini hati-hati ya, karena ini saudara masih terkontaminasi dengan pelajaran SMA ya. Jadi saudara sudah sudah mencampur dengan hasil kali silang ya. Kalau di hasil kali silang memang vektor I silang vektor J tidak sama dengan minus vektor J silang vektor I. Nah, yang saya jawab tadi sebetulnya itu adalah di konteks perkalian silang. Kalau ini kita ingat komutatif ya. A vektor A titik vektor B sama dengan vektor B titik vektor A ya. Jadi yang tadi belum tepat ya. Kalau di perkalian silang baru itu benar ya. Komutatif ya. Vektor A titik vektor B sama dengan vektor A titik vektor A titik vektor B sama dengan vektor B titik vektor A. Bahkan ke sini. Kalau vektor I titik vektor J sama enggak dengan vektor J titik vektor I? Sama, Bu. Sama kan? Karena di atas sudah kita punya komutatif ya. Kalau kita punya vektor I titik vektor J sama dengan 0, maka vektor J titik vektor I apa? Juga 0. Nah, juga 0 ya. Ya, 0 ya. Nah, jadi yang dijawab tadi adalah kalau kita bicaranya di perkalian silang. Nanti kita akan lihat perkalian silang ya. Kita lanjut. Nah, jadi vektor I titik vektor J sama dengan J titik vektor K sama dengan vektor K titik vektor I sama dengan 0. Kalau kita balik juga sama dengan 0 karena kita punya sifat komutatif. Kita lanjut. Sifat yang kelima, jika vektor A sama dengan ingat lagi ya, vektor itu kan bisa kita tulis dalam komponen vektor ya. Ingat lagi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar komponen-komponen vektor. Jadi ini adalah komponen-komponen vektor ya. Komponen vektor. Jadi vektor A itu sama dengan A1 vektor I, A2 vektor J, A3 vektor K. Ini adalah
A1, A2, A3 ini adalah komponen vektor ya. Dan vektor B sama dengan B1I tambah B2 vektor J tambah B3 vektor K. Nah, IJK ini kan vektor satuan ya. Di komponen vektor ini adalah nilainya skalar ya. Maka vektor A titik vektor B ternyata itu hasilnya sama dengan perkalian dari komponen yang seletak yang bersesuaian gitu ya. Ya, kita kalikan I sama I, J sama J, K sama K. Tapi kita tidak bisa, kalau kita kalikan I dengan J hasilnya 0 ya, sesuai dengan yang 4 ya. Jadi baru ada nilai kalau dia sama jenisnya ya. Jadi A1 dikali A1I kita kalikan dengan B1I. I kali I hasilnya kan 1 kan. Nah, tinggal ini A1 kali B1. A2 J dikali B2J. J kali J titik J 1. Tinggal A2 kali B2. Begitu juga dengan A3K dikali B3K. Vektor K titik vektor K kan sama dengan 1. Tinggal A3 kali B3. Jadi ini dengan mudah bisa kita ingat bahwa vektor A titik vektor B sama dengan perkalian komponen-komponen yang seletak ya, yang sama jenisnya. Jenisnya maksudnya jenisnya ini IJK-nya. Ini sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kemudian kalau kita kalikan dengan dirinya sendiri, vektor A titik vektor A itu sama dengan besar dari vektor A dikuadratkan. Kita sudah tahu bahwa besar vektor A itu kan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ya. Tapi karena di sini ada kuadrat, ya akar dikuadratkan kan hilang akarnya ya. Jadi ingat saja bahwa kalau kita kalikan dengan dirinya sendiri, vektor A titik vektor A itu sama dengan besar vektor A dikuadratkan. Itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Begitu juga dengan vektor B dikalikan dengan dirinya sendiri. Sama dengan besar vektor B dikuadratkan. Sama dengan B1 kuadrat ditambah B2 dikuadratkan tambah B3 dikuadratkan. Selanjutnya, sifat yang keenam. Jika vektor A titik vektor B sama dengan 0, ya perkaliannya, hasil kali vektor A dengan vektor B sama dengan 0. Di sini, ini salah, ini yang saya bilang tadi ya. Titik ini saya salah ini, saudara koreksi ya. Saya koreksi dengan ini ya, secara langsung, tapi saya tulis titik ini di tengah ya. Kalau saya tulis titik seperti ini kali biasa nih ya. Nah, di sini seperti ini sebetulnya ya, seperti ini ya. Ini membedakan antara kali biasa dengan hasil kali titik ya. Perkalian titik. Jadi jika vektor A titik vektor B sama dengan 0, sementara vektor A dan vektor B bukanlah vektor 0, dia bukan vektor 0 ya, maka vektor A dan vektor B tegak lurus ya. Karena tadi coba kita lihat belakang tadi ya. Nah, kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya tadi kan ada cos tadi ya, cos theta ya. Kalau cos 90 apa? 0 ya. Cos 90 0 ya. Iya, Bu. Karena tadi kan dari rumus di slide sebelumnya, vektor A titik vektor B kan sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta. Theta itu sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Sekarang kita punya ini 0. Kalau ini 0 pastilah ini karena vektor A dan vektor B bukanlah vektor 0,
pasti yang menyebabkan 0 ini cosnya yang cos tetanya 0 ya. Kapan cos theta 0? Ya ketika tetanya 0 ya. Ketika tetanya 90, karena cos 90 sama dengan 0 ya. Nah, makanya vektor A dan vektor B tegak lurus. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini masih mengulang-ulang pelajaran SMA ya. Pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ya. Kalau belum kita lanjut ya. Iya, Bu. Masuk kita pembahasan yang kedua, hasil kali silang. Kali silang. Hasil kali silang dari vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C. Itu sama dengan vektor A silang vektor B. Jadi ini kita baca vektor A silang vektor B. Jadi ini untuk membedakan dengan kali biasa ya. Kalau titik kan kita baca titik. Kalau ini kita baca silang. Memang dia kali ya. Tapi untuk membedakan dengan perkalian biasa, jadi ini kita baca vektor A silang vektor B. Ya boleh juga kita baca vektor A kali vektor B, tapi dalam konteks ini sebetulnya kita bicaranya adalah hasil kali silang ya. Kemudian karena dia adalah sebuah vektor, nah, bedakan dengan hasil kali titik ya. Kalau hasil kali titik adalah hasilnya adalah sebuah skalar. Kalau hasil kali silang hasilnya adalah sebuah vektor. Bicara vektor pasti ada besar dan arah. Ya, kita lihat besarnya berapa, arahnya kemana. Pertanyaan ke situ ya. Kita lihat besarnya. Besarnya vektor A silang vektor B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor A dan vektor B dan sinus theta antara keduanya. Jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Sinus ya. Kalau titik tadi kosinus. Sekarang kita lihat arahnya. Jadi besar. Sekarang arah, karena dia berupa vektor tentu ada arah. Arah vektor C atau vektor C ini sama dengan vektor A silang vektor B tegak lurus pada bidang yang memuat. Nah ini perlu pemahaman yang ini ya. Pada bidang yang memuat vektor A dan vektor B. Sedemikian rupa sehingga vektor A, vektor B dan vektor C. Ini harus dicatat ya, kalau kita bicara hasil kali silang, ini kita pasti bicaranya di R3 ya. Enggak ada kita bicara di R2. Kecuali hasil titik kita bisa bicara di hasil kali di R2 ya. Tapi kalau sudah di hasil kali silang, kita bicaranya di R3. Karena kita di sini melibatkan 3 vektor. Karena perkalian silang 2 vektor, hasilnya sebuah vektor lain. Jadi arah vektor C ini adalah tegak lurus pada bidang yang memuat vektor A dan vektor B sedemikian rupa sehingga vektor A, vektor B, dan vektor C membentuk sistem tangan kanan, di mana ujung vektor A menuju ujung vektor B. Nah ini vektornya saya tulis ya, harusnya vektornya vektor tanda panah di atas yang menuju ujung vektor B, ada vektor B anak panah di atas searah dengan lipatan 4 jari. Sedangkan jempol menunjukkan arah vektor C. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Ini kan sering juga nih, saya juga masih ingat guru SMA saya mempraktekkannya. Tidak gambarnya di slide selanjutnya. Dalam simbol yang hasil kali silang ini kan tadi besarnya hasil kali antara besarnya vektor A dan vektor B ya. Di A silang B sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B sin theta vektor U. Di sini ada vektor U.
Theta nilainya dari 0 sampai V. Vektor U adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari vektor A kali vektor B. Sebenarnya U ini vektornya panjangnya 1 ya. Kenapa? Kalau di buku-buku atau di buku-buku lain ini tidak ditulis ya. Dia cuma mengatakan vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali vektor B besar vektor B sin theta. Tapi sebetulnya karena kita di dalam otak kita sudah tahu bahwa dia sebuah vektor ya. Karena takutnya kalau kita tulis seperti ini saja, takutnya kita mengatakan dia sebuah skalar ya. Padahal dia adalah sebuah vektor. Jadi untuk menekankan dia adalah sebuah vektor, kita tulis di sini vektor U. Kan dia tidak ngaruh juga kan, panjangnya juga 1 ya. 1 dikali berapapun hasilkan juga 1 juga ya. Dirinya sendiri juga ya. Di vektor U ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari vektor A vektor B. Karena dia hasil kali ini kan adalah sebuah vektor. Dia punya arah. Jadi kita hanya semata-mata untuk menunjukkan vektor ini, semata-mata hanya mengatakan ini hasilnya adalah sebuah vektor. Kalau vektor memiliki sebuah arah ya. Nah itu ya. Jadi boleh juga kalau saya nggak mau nulis buku, saya mau seperti dalam buku boleh juga. Tapi seorang harus catat, kita bicaranya hasilnya adalah sebuah vektor ya. Sebuah vektor dia. Dia memiliki arah. Itu ya. Sekarang, jika vektor A sama dengan vektor B, atau vektor A sejajar vektor B, sin theta kan sama dengan 0 ya. Karena kalau dia sejajar kan sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B sama dengan 0 ya. Sin 0, 0. Kalau dia sejajar, kan sudut yang dibentuknya 180 derajat ya. Kan boleh saja kita sejajar walaupun dia tidak berada pada titik ujungnya tidak sama. Kalau kita urutkan misalnya ujung titik A, ujung titik B kita letakkan di titik pangkal atau titik awal titik B kita letakkan di titik ujung vektor A. Pada akhirnya dia akan sejajar ya. Maksudnya dia di garis yang sama ya. Nah itu kan kalau di garis yang sama kan V-nya, theta-nya kan 180 ya. Sin 180 atau sin V sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia sama atau sejajar dua vektor tersebut, maka vektor A silang vektor B sama dengan 0 ya. Nah, seperti sini ada pertanyaan. Ya. Seperti sini ada pertanyaan. Kalau sudah diam, tidak ya? Ada. Kalau diam, saya anggap tidak ada ya. Lanjut. Nah, ini aturan tangan kanan tadi ya. Kita punya vektor A, ini vektor B. Jadi kita mau vektor A silang vektor B. Jadi kita tarik ujung vektor A ke ujung vektor B. Kita tarik ke sini ya. Coba sudah ke kepala. Jadi awalnya kan A-nya kan menunjukkan di titik ujung 4 jari ini ya. Vektor B-nya di sini ya, di kepala tengah. Jadi kita tarik ke dalam ya. Kita tarik ke dalam, ternyata dia jempol kita kan arah ke atas ya. Inilah hasil kali vektor A, vektor B, arahnya ke atas. Ya panjangnya ya berapa panjang dari vektor A dan vektor B tadi ya. Berapa panjangnya. Jadi besarnya ke atas ini ya sepanjang bergantung dari panjang vektor A dan panjang vektor B ya. Karena nanti akan banyak vektor yang tegak lurus arah ke atas ya. Ya kita cari yang panjangnya ya tergantung perkalian dari besar vektor A dan besar vektor B. Itu ya. Kalau ke bawah, misalnya vektor A kalau dia nanti bisa juga ke bawah hasilnya ya. Nah kalau ke bawah itu kalau kita kalikan, nah ini yang tadi yang serojok tadi ya. Kalau disilang ini vektor A kali vektor B nanti akan sama dengan minus vektor B kali vektor A, di arahnya ke bawah. Nanti kita lihat sifatnya.
Ini sifat hasil kali silang atau hukum hasil kali silang. Sebetulnya sifat atau hukum ini tidak muncul begitu saja ya. Sebetulnya ini hasil dari sebuah riset kecil-kecilan ya. Jadi sebetulnya dia sebuah teorema yang harus kita buktikan. Begitu juga dengan hasil kali titik tadi. Adapun buktinya silakan cari sendiri ya, di buku Skaum itu juga ada ya. Nah, ini sifatnya. Kita punya 3 vektor dan skalar m atau m skalar ini kita anggap bilang real. Yang pertama, vektor A silang vektor B itu sama dengan minus vektor A kali vektor B. Sebetulnya di sini hukum komutatif, ini saya salah ini ya. Saya mau mengatakan di sini hukum komutatif tidak berlaku gitu ya. Atau kalau mau mengatakan juga boleh dikatakan anti komutatif. Nah, jadi di sini ada bukan komutatif ya, karena saya copy paste tadi. Sebetulnya di sini anti komutatif ya, di depan ini ada anti komutatif ya. Kalau kita katakan komutatif artinya dia sama persis ya, padahal dia lawannya, lawan dari, jadi tidak berlaku komutatif ya. Atau anti komutatif kan lawan darinya ya. Kalau anti kan di sini lawannya ya. Dia sebetulnya komutatif tapi yang lawannya. Jadi sebetulnya dia tidak berlaku komutatif tapi lawannya iya. Kemudian yang kedua, di sini hukum distributif berlaku sama seperti pada kasus hasil kali titik. Vektor A silang vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A silang vektor B ditambah terus sini vektor A silang vektor C. Jadi seolah kita buat seperti ini ya. Vektor A silang vektor B ini dia. Kemudian tambah, ini dia tambah ya. Ditambah di sini, ke sini dia. Kemudian vektor A silang vektor B ya. Ini dia. Ini vektor A silang vektor B. Nah, yang seperti ini distributif ya. Distributif, penyebaran, disebar ya. Sebelumnya ini dikelompokkan, kemudian kita buka kurungnya, tersebar dia. Itu asal kata dari distributif ya, distribute. Kemudian yang ketiga, M kali vektor A silang vektor B sama dengan M kali vektor A silang vektor B sama dengan vektor A silang M kali vektor B sama dengan vektor A silang vektor B kali M. Nah, sama seperti vektor titik tadi ya. Di M kali vektor A silang vektor B sama dengan vektor A silang vektor B sama dengan M. Nah, seolah-olah ini M-nya pindah belakang ya. Seolah-olah ini berlaku hukum distributif, tapi ininya harus perkalian silang dari 2 vektor ya, tapi perkalian dengan sebuah skalar ya. Yang keempat, nah ini juga harus ditekankan di sini. Vektor I kali vektor I sama dengan vektor J kali vektor J, silang ya, sama dengan vektor K silang vektor K, sama dengan 0. Nah, berbeda dengan yang perkalian titik tadi ya. Kalau perkalian titik tadi kan sama dengan 1 ya. Ini dia malah 0, karena tadi ya, nggak aja sin dan cos itu kan dia bertolak belakang ya. Seolah kan sinus itu kan lawan dari cos ya. Vektor I dikali, ya nah ini kok saya salah lagi ya, karena ini copy paste. Ini silang, ini juga silang. Nah ini silangnya. Vektor I silang vektor J sama dengan vektor K. Saudara bayangkan seperti ini ya.
kita lihat ini ini koordinat x y, ini x y, ini koordinat z ya. Di sini vektor i ya, vektor i panjangnya 1 ini ya. Di sini vektor j, vektor satuan j, panjangnya searah sumbu y, panjangnya 1 di sini. Di sini ke atas ini vektor i j k ya. Yang vektor i nya ini ya, yang ini, yang vektor j nya ini. Kalau ini kan titik berapa ini? 1, 0, 0 ya. Kalau j ini titiknya apa nih koordinatnya? Di pas di ujung titik 0, Bu. ya, betul, 0, 1, 0. Kalau di titik ujung vektor k ini 0, 0, 1. nah ya, jadi sudah bayangkan ini ya. Yang vektor i nya yang ini ya, yang vektor j ini. Nah, jadi untuk menghafalnya, sebenarnya orang matematik itu tidak hafal, jadi ada cara untuk menghafalnya, ditulis atau digambar ya. Jadi kalau i dikali vektor j sama dengan vektor k, ini kan beda apanya ya. Bidangnya kan tegak lurus, ini kan tegak lurus, ini tegak lurus. I dengan k tegak lurus, j dengan ini lama tegak lurus apa nih? Ini maafkan saya belum mahir kayak ini ya. I dengan j tegak lurus, I dengan k tegak lurus, j dengan k tegak lurus. Kalau tegak lurus sudutnya berapa? 90 ya. Cos 90 kita sin ya, sin. Kalau silang tadi sin ya. Sin 90 1, Bu. 1, Bu. 1 ya. Iya, Bu. Nah, makanya di sini kenapa I silang J sama dengan vektor K? Karena besar vektor I berapa? 1. Besar vektor J berapa? 1. Kemudian sin 90 1 kan? Nah, makanya dia arahnya ke atas, vektor K. 1, makanya di sini K ya. Ingat saja ini I silang J vektor K. Vektor J silang vektor K, vektor I. Vektor K silang vektor I, vektor J. Sekarang saya bertanya, vektor J silang vektor I apa? Sekarang sudah jawab. Apa jawabannya? Negatif vektor K, Bu. Negatif Vektor K. ya, betul. Negatif Zahra ya, menjawab ya. Betul. Vektor K silang vektor J. Negatif vektor I. Ya, negatif vektor I. I. Ya, Nur Aziza. Dengan cara yang sama, kita juga memperoleh vektor I kali silang vektor J negatif dari vektor J ya. Kita lanjut. Kemudian jika vektor A kita tulis dalam komponen-komponen vektor, di A1 vektor I, A2 vektor J, tambah A3 vektor K, dan vektor B juga kita tulis dalam komponen-komponen vektor, B1 vektor I, tambah B2 vektor J, tambah B3 vektor K, maka nah ini bedanya. Vektor A silang vektor B, jadi seolah-olah kita mencari determinan ya, seolah-olah. Sebetulnya ini bukan determinan. Kalau determinan kan semuanya harus nilai semuanya di sini ya. Sudah mengambil aljabar linear elementer untuk Ali? Sudah ya. Nah, berarti sudah mengenal mencari determinan ya. Dari mencari determinan ini ya. Determinan kalau 3 matrik ini. Ini
kalau determinan yang kita pelajari aljabar elementer kan ini semuanya nilai ya. Padahal di sini di baris pertama bisa kita lihat ini kita urutkan I, J, vektor I, vektor J, vektor K ya. Jadi kita sebetulnya memakai prinsip ketika kita mencari determinan. Nah ini saya juga salah ini nggak ada siku di atasnya. Nah ini hati-hati ini. Ini nggak ada siku ini determinan biasa ya, bukan siku. Kalau ini dalam matematik simbol ini beda lagi artinya. Jadi kalau saya melakukan kesalahan dalam pengetikan, saya bilang ya, ini determinan biasa ya. Mencari determinan, sebentar kita lanjut. Oh ya, ini udah yang ke-6. Sekarang masih ingat mencari determinan? Determinan kan seperti ini ya, misalnya ini gitu kan. Kalikan ini. Ya, Bu. Kemudian ini Anissa Ramadhani baru masuk ya. Kemudian tandanya positif kan. Kemudian sebetulnya di sini kan kita tambah lagi satu lagi ya. Ada I, kita tambah 2 kolom ya. Ya, Bu. Ini ada A1, di sini ada A2, B1, B2 ya. Nah, kemudian ini ke sini. Kemudian kita kali, nah ini saya nggak sejajar ini. Nah, harusnya di sini. Nah, ini. Tandanya positif ya. Artinya nanti ini ditambah ini. Sebetulnya kan nih A2 B3 I ya, kan gitu kan. Kemudian dikali pula yang ini. Saya cari nanti, saya tulis nanti. Nah, ini positif juga. Kemudian ada ini lagi. Ini sampai ke sini. K, tandanya negatif. Kemudian B2 A3 atau 3 B2 sampai kemana nih? Sampai A1 J ya. Tandanya juga negatif. Kemudian ditambah lagi di sini ya. Ini B3 B1 apa nih? K ya. Ini I, vektor I bukan, Bu? Oh iya betul. Ini saya mana nih ya? Ini K ya. Yang pertama nih K ya. Ini I ya. Ini yang J ya. Ya, saya tulis yang betulnya ya. Ya, seperti mencari determinan ya. Saya tulis seperti ini ya. Ya, Bu. Kemudian itu mencari hasil kali silang antara vektor A dan vektor B. Kemudian karena dia berupa vektor, besarnya besar vektor A silang vektor B sama dengan 2 segerang genjang dengan sisi-sisi vektor A dan vektor B ya, besarnya. Ini luas dari genjang ini kan sama aja dengan 2 kali luas segitiga ya, dengan sisinya vektor A dan vektor B, yang sisinya besar vektor A dan sisi yang lainnya besar vektor B ya. Itu besar dari vektor A. Besar dari vektor A silang vektor B. Selanjutnya, jika vektor A kali vektor B sama dengan 0 dan vektor A dan vektor B ini bukanlah vektor 0, jadi kalau dia bukan vektor 0, besar dari vektor A dan besar vektor B juga bukan 0 ya, ada nilainya ya. Kapan? Ini kan kalau di perkalian silang tadi kita melibatkan apa? Sinus ya. Sinus theta yang hasilnya 0 ketika theta-nya berapa? 0, Bu. Ketika 0 ya. Nah, ketika theta-nya 0 itu bisa jadi A dan B-nya sama atau sejajar ya. Nah, makanya ini akan 0 ketika A vektor B dan vektor A-nya sejajar. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tidak, kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Ini soal belum ya? Nah ini, saya mohon maaf lagi. Ini
bukan contoh guru yang baik, tidak mempersiapkan bahan ajar dengan baik ya. Saya belum sempat mengetiknya, jadi saya foto, saya scan buku, saya tulis, saya tempel di sini ya. Hasil kali triple atau hasil kali rangkap 3. Ini agak kabur ya, tapi mesti bisa dibaca ya. Hasil kali triple, hasil kali titik dan silang. Nah, jadi triple ini dia melibatkan dicampur-campur antara titik dan silang. Dari 3 buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kalau kita kan sudah sepakat tadi menulis vektor itu supaya tidak tidak campur-campur dengan huruf kapital biasa, kan kita tulis anak panah di atasnya ya. Nah, ini karena kita saya copy dari buku. Kalau saya nulisnya vektor A anak panah di atas, vektor B, dan vektor C. Dapat menghasilkan hasil-hasil kali yang mempunyai arti dalam bentuk-bentuk berikut. Jadi bisa vektor A titik vektor B kali vektor C, kemudian vektor A titik vektor A titik vektor B kali vektor C, dan vektor A silang vektor B silang vektor C. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat yang berlaku pada hasil kali rangkap 3 atau triple atau hukum-hukum yang berlaku. Seperti 2 kasus sebelumnya, sebetulnya ini juga bukan muncul begitu saja ya. Ini hasil riset sederhana juga ya. Sebenarnya bukan hasil riset sederhana ya. Ada yang sederhana, ada yang tidak. Coba saja saudara cari buktinya. Saya tidak tulis buktinya, tapi sudah ada buktinya di buku Skaum ya. Dia masukkan ke soal yang sudah ada kemasan, soal yang dipecahkan ya. Enaknya buku Skaum itu kan ada soal yang sudah dipecahkan, ada soal yang buat latihan ya. Semua bukti-bukti sifat-sifat ini, sifat-sifat pada hasil kali titik, hasil kali silang, hasil kali triple, itu dia masukkan ke dalam soal yang sudah dipecahkan. Jadi ini yang berlaku A titik vektor C titik vektor C tidak sama dengan vektor A titik vektor B titik vektor C, tidak sama. Kemudian vektor A titik B silang vektor C sama dengan, nah ini apa namanya, kenapa begitu ya, lihat buktinya. Karena ini kan seperti saya bilang, ini tidak muncul begitu saja ya. Kalau tidak percaya kenapa seperti ini ya, kita harus paham buktinya. A titik vektor A titik vektor B silang vektor C sama dengan vektor B titik vektor C silang vektor A sama dengan vektor C. Jadi seolah-olah kalau B-nya kita tarik keluar, nah tinggal di sini C silang A. Tetapi bukan A silang C ya, karena vektor A, vektor C silang vektor A kan tidak sama dengan vektor A silang C ya, karena dia tidak berlaku kumulatif ya, tetapi dia berlaku anti kumulatif ya. Kalau kita tarik C-nya keluar, kita sama dengan vektor C titik vektor A silang vektor B. Ya, kenapa seperti itu? Ya, lihat buktinya nanti. Lihat di buku Skaum yang bahasa Inggris yang sudah saya share tadi ya. Ternyata dia adalah suatu volume sebuah jajaran genjang ruang yang memiliki sisi-sisi vektor A, vektor B, dan vektor C. Atau negatif dari volume ini sesuai dengan apakah vektor A, vektor B, dan vektor C, di vektor C ya, saya lihat ya. Nah, buku Skaum ini edisi pertama ini, mungkin edisi terbaru dari revisi ya. Di vektor C ini membentuk sebuah sistem tangan kanan ataukah tidak ya. Jika vektor A ditulis dalam komponen vektor seperti ini, vektor B seperti ini, vektor C yang seperti ini, maka vektor A titik vektor B kali vektor C, nah baru kita tulis seperti determinan biasa ya. Jadi hasilnya adalah sebuah skalar. Kenapa skalar? Karena B silang vektor C kan sebuah vektor ya. Ini sebuah vektor. Kemudian ini sebuah vektor. Hasil kali titik dari sebuah vektor hasilnya adalah sebuah
skalar. Nah, ini betul-betul mencari determinan biasa ini. Ini kita lihat memang nilai di sini skalar di sini. Ini kan skalar A1, A2, A3, B1, B2, B3 komponennya ini kan skalar ya. Ini sama dengan mencari determinan biasa. Kemudian sifat yang ketiga, vektor A silang B silang vektor C tidak sama dengan vektor A silang vektor B silang vektor C. Di hukum asosiatif tidak berlaku untuk hasil kali silang. Tidak berlaku ya. Ini tidak sama dengan ini. Asosiatif ini kan awal kata dari asosiatif ini pengelompokan ya. Awalnya kan yang dikelompokkan B dan C. Sekarang yang kita kelompokkan A dan B. Ternyata hasilnya tidak sama ya. Ini tidak berlaku hukum asosiatif di hasil triple ini. Kemudian yang keempat, A silang vektor B silang vektor C sama dengan A titik vektor C kali vektor B kurang A titik vektor B kali vektor C. Sini A silang vektor B silang vektor C sama dengan A titik vektor B kurang B kali C vektor A. Ini seolah-olah ini tidak sama ya. Yang pertama ini yang dikelompokkan B dan C ya. Kalau ini yang dikelompokkan A dan B terlebih dahulu ya. Kita kelompokkan A dan B, kita operasikan dengan sekali silang, baru kita sekali silang dengan C. Ini hasilnya. Kalau yang di atas, ini hasilnya. Seolah-olah mirip ya, mau mau ini harus dihafal ya. Salah satu untuk memahami, salah satu cara untuk memahami hukum-hukum ini ya kita lihat pembuktiannya. Karena ketika kita lupa, kita lihat ingat buktinya. Oh, ketika kita buktikan kan seperti ini, baru kita ini ya. Hasil kali A titik B silang C seringkali disebut hasil kali triple skalar. Kenapa triple skalar? Karena hasilnya skalar ya. Ini vektor. Hasil kali titik dari vektor hasilnya skalar ya. Jadi bentuk yang seperti ini disebut juga hasil kali triple atau hasil kali rangkap 3 skalar. Atau hasil kali kotak. Nah, ini jarang dipakai istilah ini ya. Sekali kotak ini. Kenapa kotak ini saya juga nggak ngerti. Baru mencari tahu nih kenapa hasil kali kotak ini diartikan. Bahasa Inggrisnya apa ini ya? Coba sama-sama kita lihat nanti ya. Dan dapat dinyatakan dengan mungkin nih kotak ini tulis dalam seperti ini ya. A, B, C. Jadi kalau kita tulis seperti ini, sebetulnya dia mengatakan yang seperti ini ya. Makanya dia bilang kotak ya. Dan hasil kali yang seperti ini, A silang B silang C disebut hasil kali triple vektor. Karena dia hasilnya vektor. B silang C kan vektor. Silang lagi dengan vektor. Vektor ya. Nah, sampai di sini materi kita habis. Baru materi yang habis ya. Belum lagi contoh soalnya. Contoh soalnya banyak sekali ya, belum saya tulis. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.